Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah karomah para wali Allah bagian yang ketiga, yakni karomah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karomah dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-Munawi meriwayatkan di dalam kitab Al-Tabaqat bahwa ada seorang laki-laki yang buang air besar di atas makam Hasan bin Ali. Kemudian ia menjadi gila dan menggonggong seperti anjing. Lalu orang itu meninggal dunia. Dan dari dalam kuburnya masih terdengar suara gonggongan. Berikutnya, yang kedua, karamah dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ibnu Syihab al-Zuhri menuturkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain bin Ali mendapat siksaan di dunia. Ada yang dibunuh, buta, wajahnya menghitam, atau kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Di antara yang mengalaminya adalah Abdullah bin Khoshin. Ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Husain berperang dan mereka menghalangi Husain untuk mendapatkan air, Abdullah memanggil Husain lalu berkata, "Hai Husain, tidakkah engkau lihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan setetes air pun sampai kamu mati kehausan." Kemudian Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, semoga dia yang mati kehausan." Lalu Abdullah meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaganya tidak hilang juga sampai ia pun mati kehausan. Dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawa'iq bahwa Husain berdoa ketika hendak meminum air yang dibawanya. Tiba-tiba seorang laki-laki yang dikenal sebagai seorang penakut memanah Husain. Anak panah itu tepat mengenai bibir atas Husain sehingga ia tidak bisa minum. Lalu Husain berdoa, "Ya Allah, berikanlah rasa haus kepadanya." Maka orang yang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan dan punggungnya kedinginan. Kemudian di depannya diletakkan es dan ada orang-orang yang mengipasinya. Sementara di belakangnya diletakkan tungku perapian. Lalu dia berteriak-teriak, "Beri aku minum! Beri aku minum!" Kemudian ia diberi satu wadah besar berisi arak, air, dan susu yang cukup untuk 5 orang. Ia lalu pun meminumnya. Tetapi ia masih saja tetap berteriak kehausan. Ia diberi minum lagi dengan ukuran semula, lalu meminumnya sampai perutnya kembung seperti unta. Diriwayatkan pula bahwa ada seorang tua renta yang terlibat dalam pembunuhan Husain mendengar berita bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak akan mati kecuali telah mendapat siksa dahulu di dunia. Orang tua itu pun lalu berkata, "Aku ikut menyaksikan pembunuhan itu, tetapi aku belum pernah ditimpa kejadian yang tidak mengenakan." Kemudian ia berdiri di dekat lampu atau semacam lentera untuk memperbaikinya. Tiba-tiba api berkobar menyambarnya sehingga ia berteriak-teriak, "Api! Api!" Sampai akhirnya dia pun tewas terbakar. Al-Shali juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Husain, lalu ia menjadi buta. Ketika ia ditanya tentang sebab musabab kebutaannya, ia pun menceritakan bahwa ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pedang dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit.
Ia juga melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Husain disembelih di hadapan Nabi. Nabi mencela mereka dan mencemoohnya karena telah ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi menempelkan celak dari darah Husain ke matanya. Lalu ia menjadi buta. Dalam kisah yang lain, Asy-Syali menceritakan bahwa ada seseorang yang menggantung kepala Husain dengan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian, wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Anda adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya." Dia pun menjawab, "Pada malam ketika aku memegang kepala Husain itu, lewatlah 2 orang yang mencengkeram lenganku. Mereka menggiringku ke arah api yang menyala-nyala dan lalu mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah. Api itu menghanguskan kulitku sehingga hitam legam seperti yang kau lihat ini." Akhirnya ia pun tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Sayyidina Husain syahid pada hari Jumat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura tahun 61 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.